Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim? Yang sudah berkunjung ke Mekah dan mengunjungi Ka'bah pasti bisa melihat makam atau tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah. Nabi ini juga dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari keturunannya lahirlah para nabi dan rasul. Dari istrinya Sarah, ia mendapat keturunan yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak pun memiliki keturunan yaitu Nabi Yakub atau Israel, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Hajar melahirkan Ismail alaihissalam yang keturunannya menjadi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nabi Ibrahim memiliki sifat yang jujur dan pemberani. Hal itu bisa dilihat dari kisahnya yang berdakwah kepada Raja Namrud yang terkenal otoriter. Nabi Ibrahim dengan keyakinan kebenaran akan wahyu ilahi ia mendakwah Raja Namrud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala yang disembahnya. Keberanian Nabi Ibrahim terbukti dengan ia menghancurkan berhala-berhala tersebut. Penghancuran berhala itu terdapat dalam Al-Quran. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 58. Setelah melihat berhala-berhala dan tempat peribadatan mereka hancur, Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menangkap pelaku perusakan tersebut. Nabi Ibrahim pun diajukan dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut terjadi percakapan. Percakapan tersebut terdapat dalam Al-Quran. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Quran Surah Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim pun tidak menjawab, iya atau tidak, tapi mengatakan bahwa salah satu dari patung itulah yang melakukannya. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Seorang hakim berkata, engkaulah tahu bahwa si patung-patung itu tidak dapat berbicara dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, karena jawabannya akan memperlihatkan kebatilan yang selama ini mereka lakukan. Nabi Ibrahim pun menjawab pertanyaan hakim tersebut. Jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan? Tidak dapatkah kamu berpikir dengan akal yang sehat bahwa persembahan yang kau lakukan adalah perbuatan yang keliru, hanya difahami oleh setan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekeliling kamu, dan menguasakan kamu di atas bumi dengan segala isi dan kekayaan? Walaupun dalam perdebatan kalah, Raja Namrud dan prajuritnya tetap menghukum Nabi Ibrahim karena terbukti sudah melakukan perusakan. Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain, karya Jalaluddin Al-Mahali dan Al-Syuuti dijelaskan bahwa mereka mengumpulkan kayu lalu membakarnya. Kemudian mereka mengikat Nabi Ibrahim dan melemparkannya ke dalam manjanik atau alat pelontar yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sudah menggunung tersebut. Raja Namrud pun bersama para pembesar kerajaannya tertawa gembira melihat hal tersebut. Mereka mengira Nabi Ibrahim akan habis terbakar. Namun kenyataannya Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Yang terbakar adalah tali-tali yang mengikatnya. Api itu pun lenyap panasnya dan tinggal cahaya saja. Nabi Ibrahim pun selamat dari kematian karena api tersebut menjadi dingin. Setelah beberapa hari, api pun padam dan Nabi Ibrahim keluar dari api unggun yang kayunya itu telah hangus menjadi abu. Ketika api itu padam, penduduk Babilonia dibuat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat. Mereka merasa heran dan takjub. Mereka tidak menyangka Nabi Ibrahim masih hidup, sedangkan api yang membakarnya sangat besar. Wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kebesaran.
Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim pun tidak terbakar, dan beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Api yang sesungguhnya memiliki sifat yang panas dan membakar, tapi Allah mengubahnya menjadi sejuk dan menyelamatkan. Hal itu terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api yang dinyalakan Raja Namrud untuk Ibrahim menjadi dingin karena perintah Allah. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 hingga 71. Allah memiliki kuasa atas segalanya. Hal itu sudah jelas dan telah ada dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Yasin ayat 82. Selain itu, Nabi Ibrahim juga memiliki keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan dan melindunginya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api, Malaikat Jibril datang menawarkan jasanya kepada Nabi Ibrahim. Apakah engkau memerlukan pertolongan dariku? Nabi Ibrahim pun menjawab, aku tidak memerlukan apa-apa darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah. Nabi Ibrahim berdoa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas. Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan juga Nabi Muhammad SAW sewaktu ia mendengar orang-orang itu sungguh telah menghimpun tentara buat memerangimu. Hadis riwayat Bukhari. Hingga keduanya selamat dari kebinasaan. Nabi Ibrahim yang tak terbakar oleh api ternyata bisa dijelaskan dengan penjelasan ilmiah. Api dan panas adalah bentuk energi yang dampaknya dihasilkan akselerasi vibrasi molekul yang akseleratif. Kalau dalam teori fisika baru, kesadaran manusia bisa memengaruhi materi. Fisikawan Csikszentmihalyi berpendapat bahwa perilaku acak partikel-partikel dalam gerak Brown dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia atas kemauannya sendiri. Kesadaran dapat menghasilkan sebuah medan biogravitasi yang dapat berinteraksi dan mengubah medan gravitasi pengendali materi. Berkaitan dengan kasus Nabi Ibrahim, kesadaran akan keyakinan bahwa Allah akan melindunginya, yang mengintervensi vibrasi molekul-molekul akselerasi dan menahan proses nyala api yang normal. Dilansir dari hikmatulimatwatch.org, lembaga seni bela diri Hikmatul Iman LSBDHI meyakini mukjizat para nabi adalah bentuk sempurna dari tenaga dalam. Seperti dalam kasus Nabi Ibrahim, setiap tubuh manusia memiliki potensi dingin, maka dalam tubuh beliau mengeluarkan energi dingin yang sangat besar untuk melawan energi panas dari api, sehingga terbentuklah shield atau perisai energi dingin. Materi badan Nabi Ibrahim dilapisi energi dingin melawan energi panas, maka energi yang terkuatlah yang akan menang, atau minimal kuantitas atau besarnya sama, terjadi keseimbangan. Gesekan energi dengan energi yang berlawanan biasanya memunculkan cahaya putih. Dalam hal ini, energi tubuh yang keluar dari tubuh Nabi Ibrahim membentuk shield energi dingin untuk melindungi pengaruh panasnya api. Dalam dunia persilatan ini disebut hawa dingin. Ada juga cerita lain di balik kisah Nabi Ibrahim. Pernah dengar bahwa cicak harus dibunuh? Kenapa cicak harus dibunuh? Ternyata ini terkait dengan kisah Nabi Ibrahim, bahwa dulu cicak berpihak kepada Raja Namrud saat Nabi Ibrahim dibakar. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan untuk membunuh cicak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Menyikapi hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid, dan keikhlasan para pejuang. Syarah Riyadus Salihin. Dari kisah Nabi Ibrahim tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang keyakinan kepada Allah yang mendatangkan pertolongan. Keyakinan terhadap Allah bahwa Ia adalah Maha Penolong hambanya,
saat tak ada satu solusi pun akhirnya mendatangkan pertolongannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berjuang menegakkan kebenaran dan jalan agamanya. Yang kedua, mengenai pertolongan yang sempurna dari Allah. Allah memerintahkan kepada api agar menjadi dingin dan keselamatan terhadap Nabi Ibrahim. Perintah tersebut dinamai Amar Takwini, perintah perwujudan. Sehingga dengan demikian Allah mencabut potensi panas dan menjadikannya dingin. Tetapi dingin jika melampaui batas akan membahayakan. Makanya perintah dingin tersebut dibarengi dengan keselamatan Nabi Ibrahim. Ketiga, kita dapat melihat kekuasaan Allah. Hanya dengan kun fayakun, maka semuanya terjadi sesuai kehendak Allah. Nabi Ibrahim selamat. Sahabat beriman, itulah kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api ketika Raja Namrud memerintahkan untuk membakarnya. Dari kisah ini, banyak sekali hal yang bisa dijadikan pembelajaran, seperti tentang kekuasaan Allah dan keyakinan seorang hamba yang akhirnya berbuah pertolongan. Semoga kita memiliki karakter seperti Nabi Ibrahim, yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud adalah kisah yang masyhur. Dalam peristiwa itu, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menundukkan api agar tidak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun selamat dari gunung api yang dibuat Raja Namrud. Namun tahukah kamu lokasi Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Simak ulasannya dalam video ini hanya di channel Islam Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sebelum membakar Nabi Ibrahim, Raja Namrud memerintahkan para pengikutnya untuk mendirikan sebuah bangunan yang tinggi. Tujuannya adalah agar semua rakyat mengetahui pembakaran ini. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Quran Surah As-Safaat ayat 97. Setelah kayu bakar terkumpul dan orang ramai-ramai berkumpul, kayu lalu dibakar dan terbentuklah gunung berapi yang dahsyat. Kemudian dalam keadaan terbelenggu, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api dari atas sebuah gedung, di atas bukit yang tinggi, ke dalam tumpukan kayu yang menyala oleh pengawal Raja Namrud. Namun kuasa Allah menjadikan api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam berada di kota Urfa atau Ur, terletak di Mesopotamia yang sekarang masuk ke daerah Turki. Urfa atau yang juga disebut sebagai Sanli Urfa merupakan kota kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Kota ini merupakan bekas ibu kota imperium besar Mesopotamia, Ar-Rafidian atau negeri di antara dua sungai Eufrat dan Tigris, seperti Akkadia, Assyria, Babilonia, dan Seleusia. Banyak peninggalan bersejarah yang ditemukan di kota tersebut, seperti artefak, patung, istana, kuil zigurat, kampung halaman dan tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Kota Urfa terletak di daerah yang kering. Diperkirakan dulu waktu zaman kuno, lereng-lereng bukit yang tandus mengelilingi Urfa. Beberapa ahli sejarah seperti Yakut sebagaimana dikutip dalam Mu'jam Al-Budan tentang Babilonia menggambarkan bahwa negeri Babylon Urfa sebagai berikut. Ia berada di antara Tigris dan Eufrat yang disebut dengan As-Sawat. Karena kondisi yang tandus, dibangunlah irigasi agar lahan pertanian menjadi subur. Pemerintah Turki juga mengembangkan kota ini sebagai objek wisata karena keberadaan situs purbakala yang berkaitan dengan masa lalu. Seperti kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, para ahli pun mendapatkan banyak peninggalan Raja Namrud. Terdapat tiang besar yang dikenal dengan nama Tower of Babel. Dikutip oleh Harun Yahya, Lambert Dolphin dalam The Tower of Babel dan The Confusion of Language telah berusaha mencari jawaban tentang alasan tiang tersebut dibangun. Setelah melakukan penelitian secara seksama dan rinci,
Dolphin pun menyimpulkan bahwa itu dibangun sebagai bentuk kesombongan untuk mencari kepuasan dan kemegahan diri. Pada masa itu, Babylon atau Babilonia termasuk kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup senang, akan tetapi kebutuhan rohani mereka berada di tingkat jahiliyah. Mereka menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri. Mereka juga dipimpin oleh Raja Namrud bin Kan'an dengan semena-mena dan kekuasaan mutlak. Selain itu, di tempat pembakaran Nabi Ibrahim dulu, sekarang terdapat kolam ikan. Kolam ikan itu berisi ikan berwarna hitam seperti ikan gabus. Hanya ada satu jenis ikan dalam kolam itu dengan berbagai ukuran, mulai yang kecil sampai yang besar. Warga Urfa meyakini bahwa kolam ikan itu sebagai tempat dibakarnya Nabi Ibrahim. Dilansir dari wowmenariknya.com, warga Urfa percaya kalau api-api itu berubah menjadi air dan sekarang tempat itu berubah jadi kolam ikan. Penduduk Urfa sangat yakin bahwa ikan yang ada di kolam itu merupakan jelmaan dari abu yang membakar tubuh Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya mereka menjaga ikan-ikan yang ada di kolam. Mereka menganggap bahwa kolam dan ikan-ikan tersebut adalah sesuatu yang suci. Ibnu Katsir dalam Kisah Al-Anbiya juga mengatakan, sebelum membakar Nabi Ibrahim, penduduk Urfa Babilonia yang dipimpin oleh Namrud mengumpulkan kayu bakar. Hal itu berlangsung sangat lama. Mereka terlebih dahulu menggali sebuah lubang besar, kemudian menaruh kayu itu di dalamnya, lalu membakarnya. Lubang besar inilah yang diyakini penduduk setempat sebagai kolam ikan tersebut. Peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim disebabkan beliau menghancurkan berhala-berhala yang merupakan sesembahan kaumnya. Ketika itu, penduduk bepergian keluar kota dalam rangka memperingati hari yang mereka anggap keramat. Hal ini sudah menjadi tradisi penduduk kerajaan Babilonia. Berhari-hari mereka akan tinggal di luar kota sambil berkemah dan tentu saja membawa bekal makanan dan minuman. Kota-kota mereka kosong dan sunyi ditinggalkan oleh penduduknya. Bukannya turut serta, Nabi Ibrahim pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dengan sebuah kapak, beliau menghancurkan patung-patung tersebut dan hanya menyisakan satu patung yang paling besar. Lalu dikalungkan kapak itu pada patung yang tersisa itu. Nabi Ibrahim pun dinyatakan bersalah dalam pengadilan tersebut. Ia mampu membuktikan bahwa kaumnya telah melakukan kebatilan, tapi beliau tetap saja dijatuhi hukuman. Beliau akan dibakar hidup-hidup. Penduduk pun mengumpulkan kayu bakar sampai berhari-hari lamanya, bahkan berminggu-minggu. Namun yang terjadi bukanlah sesuai yang mereka harapkan. Api tidak membakar Nabi Ibrahim karena Allah memerintahkan api tersebut menjadi dingin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hai api, dinginlah engkau dan berilah keselamatan pada Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai bukti nyata kebenaran bahwa dakwah yang ia sampaikan pada kaumnya. Hal ini menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan penduduk terhadap berhala sesembahan mereka. Ketika Ibrahim selamat dari kobaran api, ia bersama sebagian anggota keluarganya pergi meninggalkan Urfa dan mengembara hingga ke Mesir, Syam, Syria, Hebron, dan Palestina. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Allah membinasakan kaum Urfa karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghancurkan kekuasaan Raja Namrud. Kehancuran kerajaan Namrud ini terjadi pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sekitar 100 meter dari tempat pembakaran, terdapat tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Di samping tempat kelahiran beliau, telah berdiri dua masjid, yaitu Masjid Maulid Halil yang didirikan pada 1808 Masehi dan Masjid Maulid Halil baru yang didirikan pada 1980 Masehi. Di belakang masjid terdapat sebuah bukit. Bukit tersebut merupakan tempat Nabi Ibrahim dilempar dari atas bukit ke tempat pembakaran api yang telah menyala. Di bukit tersebut juga terdapat dua tiang besar dan bekas bangunan tua yang sudah runtuh, tetap dirawat dan dijadikan museum oleh pemerintah setempat. Untuk memasuki museum itu, para pengunjung harus membayar sebesar 3 lira Turki atau sekitar Rp18.000. Sahabat beriman, itulah kolam ikan yang dulunya adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lubang yang dibuat oleh kaum Nabi Ibrahim atas perintah raja kini berubah menjadi kolam ikan. Ikan-ikan yang hidup di dalam kolam tersebut tidak boleh ditangkap dan dimakan. Hal itu karena penduduk kota Urfa percaya bahwa ikan-ikan tersebut adalah jelmaan abu dari pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim selamat dari hukum raja yang zalim berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.